Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kristanto. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tentang identifikasi resiko. Identifikasi adalah bagian dari manajemen risiko yang menyediakan proses terstruktur yang mengidentifikasi bagaimana tujuan individu maupun organisasi dapat dipengaruhi oleh risiko. Proses identifikasi risiko harus mengidentifikasi kejadian yang tidak diinginkan. Hasil yang tidak diinginkan yaitu ancaman yang kecil serta peluang yang ada dan yang akan muncul. Untuk materi yang kedua yaitu ada tahap-tahapan identifikasi, yaitu berikut tahapan identifikasi risiko, diantaranya yaitu ada 4 macam. Yang pertama yaitu tentukan berbagai hal yang perlu diidentifikasi. Yang kedua itu pelbagai berbagai karakteristik dari setiap risiko tersebut. Harian akan bermanfaat dan merumuskan metode yang tepat guna menangani risiko tersebut. Yang ketiga itu menentukan prioritas dari setiap risiko. Mengingat penentuan prioritas risiko menjadi hal penting guna mengukur tinggi rendahnya risiko dan dampak dari risiko tersebut terhadap kinerja individu maupun organisasi. Yang terakhir yaitu memfokuskan pada risiko yang paling relevan dengan suatu kondisi yang memiliki dampak paling besar dan probabilitas atau memungkinkan terjadinya paling besar. Untuk materi yang ketiga yaitu ada bagi individu maupun organisasi. Semua tahapan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya yaitu ada 8 macam. Yang pertama itu ada fungsi, yang kedua produk dan layanan, yang ketiga progres, yang keempat strategi, yang kelima ada aset, yang keenam keputusan, yang ketujuh manajemen, yang kedelapan yaitu ada proses. Untuk materi yang keempat itu tentang teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko, diantaranya yaitu ada 7 macam. Yang pertama itu brainstorming, yaitu teknik yang melibatkan proses menyatukan semua pihak terkait dalam bidang pekerjaan atau unit risiko guna mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko yang mungkin akan mempengaruhi bidang pekerja ataupun proyek atau unit risiko tersebut. Agar brainstorming menjadi efektif dalam prosesnya harus melibatkan individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang luas dalam manajemen risiko. Yang kedua itu ada teknik Delphi, yaitu teknik yang digunakan dengan melibatkan para ahli untuk mengidentifikasi risiko atau memperkirakan dampak dan probabilitas dari risiko spesifik yang telah diidentifikasi sebelumnya melalui kuesioner terbuka ataupun wawancara mendalam. Yang ketiga itu ada wawancara. Para ahli dalam manajemen risiko diwawancarai untuk menilai berbagai parameter risiko, mengidentifikasi berbagai kemungkinan mitigasi, merumuskan berbagai tindakan kontingen, dan memperoleh informasi. Dan yang keempat, pengetahuan pengalaman, memakan teknik yang melibatkan individu memperoleh informasi melalui pengalaman dan masa lalu yang terkait dengan bidang pekerjaan ataupun proyek atau unit risiko tersebut. Yang kelima itu ada analisis daftar periksa, merupakan teknik yang umumnya digunakan untuk mengidentifikasi ataupun menemukan risiko dan mengelolanya dengan menggunakan daftar periksa dengan membuat daftar berbagas Hogat atau balikan tugas dan kemudian dianalisis lebih lanjut terhadap historika untuk mengidentifikasi dan menentukan apakah prosedur diselesaikan dengan benar atau tidak. Yang keenam itu keluaran dan analisis berorientasi seperti menipon akan analisis position
Latihan analibus posisi peristiwa dan analisis top down yang mengidentifikasi peristiwa, kondisi atau kesalahan yang akan mengarah pada peristiwa yang ada di akan atau tidak dapat diterima. Yang terakhir itu daftar risiko, itu berisi format yang digunakan untuk mendokumentasikan berbagai informasi risiko dan berbagai tindakan untuk mengelola risiko, yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melacak potensi risiko dari bidang pekerjaan atau wide risiko tersebut. Dan di sini yaitu materi yang terakhir, yaitu tentang prinsip pengidentifikasian risiko. Yang pertama itu ada prinsip kehati-hatian, yang kedua itu prinsip keterbukaan dan komunikasi, yang ketiga prinsip pendekatan terstruktur, yang keempat prinsip pembelajaran berkelanjutan, yang kelima itu prinsip tanggung jawab bersama, yang keenam itu prinsip penyesuaian konteks. Itu adapun tentang proses identifikasi risiko, yang pertama itu ada output, yang kedua alat dan teknik, yang ketiga ada output, daftar risiko, dokumen yang pencatat identifikasi risiko yang sudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi tersebut. Mungkin ada kesalahpahaman, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.